Oke, halo semuanya, Hao ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Mandarin kita. Oke, kemarin kita sudah membahas sampai bab ke-6 ya, pelajaran ke-6. Jadi hari ini kita akan melanjutkan di pelajaran ke-7 ya, di Qike. Oke, ini dia judulnya ya. Di Qike, di itu ke, qi itu 7, ke-7, ke itu artinya pelajaran. Jadi di Qike itu artinya adalah pelajaran ke-7. Judul pelajaran ke-7 kita adalah Yuntong. Nah, apa sih itu artinya Yuntong? Mungkin melihat gambar di sini sudah bisa menebak ya. Yuntong itu artinya adalah olahraga. Jadi bab ini kita akan berbicara tentang olahraga ya. Oke, bagian pertama seperti biasa adalah kosakata. Satu bab saya bagi jadi 2 video supaya tidak terlalu panjang durasinya ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Oke, di sini saya akan bantu membacakan dulu kosakatanya, baru nanti dijelaskan artinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama. Silakan boleh diikutin di depan layar masing-masing ya. Yoyong, 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 运动，运动，运动，借口，借口，借口，打招呼，打招呼，打招呼，晨运，晨运，晨运，太极，太极，太极，练，练，练，硬朗，硬朗，硬朗，散步，散步，散步. Oke, kita lihat artinya bersama-sama dulu ya. Satu persatu slide kita bahas. Yoyong itu artinya adalah berenang ya. Yoyong itu artinya berenang. Yoyong chi, chi itu artinya kolam. Yoyong chi itu artinya kolam renang ya. Nah, kolam berenang, kolam renang. Oke. Yuntong inilah judul bab 7 kita. Yuntong itu artinya adalah olahraga ya. Jiekou ini artinya adalah alasan. 很多借口 sangat banyak sekali alasan. Nah ya, itu sering kan, misalnya nanti disuruh kumpul tugas, oh, saya begini, begini, begitu, sinyal tidak bagus dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya 借口 alasan ya. Oke, ta chao hu itu artinya menyapa ya. Say hi, misalnya kita lagi jalan-jalan di taman misalnya ketemu ada tetangga, kamu menyapa dia ya. Ta chao hu menyapa ya. Oke, Chen Yun. Chen ini artinya adalah subuh, pagi, ya. Yun ini dari kata ini, Yuntong. Jadi olahraga di pagi-pagi hari, olahraga di subuh, di pagi, jalan pagi itu Chen Yun, ya. Jadi kadang kita lihat kalau pagi-pagi di taman misalnya atau di lapangan gitu, ada orang lagi senam olahraga pagi, itu namanya Chen Yun, ya. Jalan pagi, olahraga di pagi hari itu Chen Yun. Taiji, Taiji ini adalah tidak ada artinya ya dalam bahasa Indonesia. Taiji ya, Taiji ya. Taiji itu simbolnya mungkin saya bilang Taiji begitu kalian nggak ada gambarannya ya. Taiji itu kadang kalian pernah nampak gini nggak? Ada lingkaran, terus dia begini ya. Tuh, gambarnya agak jelek lah ya. Saya tidak begitu jago menggambar pakai mouse. Nanti ya di sini hitam, warna hitam. Oke, nanti di sini titiknya hitam. Di antara hitam ada putih, di antara putih ada hitam. Nah, itu yin yang. Nah, ya. Jadi taiji kalau kalian pernah melihat simbol-simbol kayak gini, nah itu namanya taiji ya. Jadi ini taiji pakwa gitu. Jadi dia adalah semacam gimana kita bilang ya, Taiji itu adalah semacam ilmu untuk melatih pernafasan, gerakan gitu. Jadi dalam tradisi Tionghoa menganggap semua itu di alam semesta ini ada ing dibagi jadi dua, ing dengan yang ya. Kalau ing itu yang lembut, kalau yang itu kalau kita lihat arti perkataannya ya, ing itu dia lebih melambangkan kayak bulan. Tai ing itu bulan. Taiyang itu matahari. Jadi matahari itu cahayanya kan kuat ya, kuat terus apa bersinar sekali gitu. Tapi kalau bulan itu cahayanya walaupun dia bercahaya tapi dia agak redup gitu ya. Jadi satu yang kuat, satu lagi yang agak lembut. Jadi yin yang itu semuanya ada di bagi yin yang. Kayak misalnya ada yang menganggap laki-laki itu adalah yang kang itu artinya dia gagah gitu kan. Kalau yin rou itu artinya lemah lembut. Gitu melambangkan perempuan.
Jadi di sini katanya semua alam semesta itu ada yang kuat, ada yang lembut gitu. Jadi itu adalah yin yang. Nah, maka di sini ilmu taiji, sua taiji, taiji quan, quan itu artinya tinju atau ilmu bela diri gitu ya. Tapi ilmu bela diri taiji itu enggak kayak boxing gitu tinjunya. Dia gerakannya lambat pelan. Kalau kalian pernah melihat film-film kungfu gitu kan, ada orang yang gerakannya lembut gitu, tapi begitu dipukul musuhnya nanti dia terbang gitu kan, nah, kekuatannya kuat. Nah, itu semacam Taiji Chuan, inilah dia. Jadi Taiji itu adalah suatu aliran apa ya, sebuah seni bagaimana kita mengatur tubuh kita supaya tetap sehat, tetap bugar karena tubuh kita katanya juga ada dibagi yin dengan yang, ya ada organ-organ yang dia lebih kuat berarti dia itu yang nanti ada bagian tubuh kita yang lebih lemah itu bagian yin gitu. Jadi bagaimana kita koordinasikan supaya seimbang. Nah, di sini simbol dari Taiji kan di dalam warna putih ada hitamnya, di dalam hitamnya ada warna putihnya gitu. Jadi artinya balance gitu. Maka Taiji Chuan itu adalah semacam seni apa ya, seni bela diri begitu, seni kungfu gitu ya, yang mengatur pernafasan, mengatur gerakan kita supaya dia lebih sehat. Nah, ini Taiji Chuan ini dia cocok untuk uh, di apa ya, digunakan oleh orang-orang yang usianya sudah agak lanjut usia karena dia gerakannya pelan, lambat, terus dia tidak perlu energi yang terlalu gimana ya kan, nggak usah lari-lari gitu kan. Orang tua kan kadang lututnya tidak begitu lincah lagi kayak anak muda gitu. Nah, jadi pada umumnya berlatih ini taiji ya, supaya berlatih gerakan taiji ini mengatur pernafasan, mengatur gerakan supaya tubuhnya sehat. Nah, ini dia. Jadi kadang kalau kalian lihat di taman atau di lapangan gitu ya, terutama kalau di luar negeri, banyak orang-orang tua itu mereka pagi-pagi hari, kalau di sini kan senam pagi ya, olahraga senam pagi, ada musik-musiknya gitu kan. Kalau di luar negeri sana banyak yang suka ini menggunakan ini taiji chuan, memainkan inilah seni bela diri taiji ini karena dia gerakannya pelan, lambat, cocok dipakai oleh orang yang lanjut usia untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, gitu ya. Jadi di dalam taiji itu nanti ada diajarkan gimana cara bernafasnya, ya kan? Gimana gerakannya, jurus pertamanya gimana, jurus keduanya gimana gitu-gitu ya. Nah, itu taiji ya. Oke, lian itu artinya berlatih atau melatih sama ya. Berikutnya inglang. Inglang ini artinya adalah kuat, bugar, sehat. Nah, itu dia. Jadi misalnya ada kakek-kakek umurnya sudah 70-an, tapi dia jalannya masih sangat cepat, lincah gitu badannya. Nah, itu bisa kita bilang hen inglang, nggak pernah sakit. Maksudnya jarang sakit gitu kan. Badannya kuat gitu. Nah, itu namanya inglang ya. Sanpu ini artinya adalah jalan-jalan santai. Jalan-jalan yang rileks gitu ya. Jadi misalnya contoh kamu habis makan tuh kekenyangan gitu kan. Jadi kamu bilang, "Wo xiang xian sanpu isya." Ya kan, sanpu isya itu artinya jalan-jalan dulu. Saya pengen jalan-jalan santai dulu sebentar, bukan lari-lari gitu kan. Jalan yang santai sebentar, Bangcu Xiaohua membantu pencernaan gitu. Nah, ini sanpu ya. Jadi artinya sanpu itu adalah jalan-jalan yang kita nggak ada tujuannya mau ngapain, cuma sekedar jalan-jalan, lihat-lihat. Nah, jalan-jalan santai ya, itu sanpu. Oke, kita lanjut berikutnya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu ya, nanti baru dijelaskan sama seperti tadi ya. Cao cao, cao cao, cao cao, xiang, 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 lan qiu, lan qiu, lan qiu, zhu qiu, zhu qiu, zhu qiu,排球，排球，排球，sorry，游棋，游棋，maaf ya，游棋，游棋，oke，赛车，赛车，赛车，拳击，拳击，拳击，年纪，年纪，
nianji. Oke, kita lihat sama-sama artinya. Cao cao, cao ini dari kata cao shang. Dulu kita pernah belajar cao shang hao, ya kan? Ada cao shang, zhong wu, xia wu, wan shang, ya. Waktu kita belajar tentang jam, ya. Cao shang itu pagi hari, makanya selamat pagi dulu kita pernah belajar cao shang hao, selamat pagi, atau cao an, selamat pagi. Jadi cao ini artinya pagi, ya. Cao cao ini artinya adalah senam pagi, olahraga di pagi hari, senam pagi, gitu ya. Dulu ketika kita sekolah mungkin seminggu ada beberapa kali ada senam pagi ya, senam SKJ. Sekarang masih ada nggak? Dulu zaman saya waktu sekolah dulu ada kita ya kan, cao cao itu artinya senam pagi ya. Siang itu artinya seperti ya, misalnya 我昨天见到一个人, saya semalam nampak ada ketemu dengan seseorang, 长得很像你, wajahnya mirip dengan kamu. Xiang ni itu artinya seperti kamu ya, mirip dengan kamu. Jadi xiang ini artinya seperti mirip ya. Di sini perhatikan ada kata ciu-nya. Ini ada kata ciu, ini juga ada ya. Jadi ciu-nya itu artinya apa? Ciu itu artinya adalah bola. Jadi kalau ada kata ciu di belakang, dia berarti menggunakan bola, olahraganya memakai bola gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Lancio. Lancio. Lanzi itu artinya adalah keranjang. Jadi basket ya, keranjang. Lancio bola basket. Oke, cucu, cu ini artinya adalah kaki. Nah, bahasa Mandarin zaman dulu menyebut kaki dengan sebutan cu. Kalau sekarang bilangnya ciao. Nah ya, tapi ada juga yang bilang cu. Maka saudara yang kita anggap sangat akrab sekali gitu ya, kayak brother sister yang sangat akrab sekali gitu. Saudara bukan saudara kandung tapi teman yang udah bagaikan saudara. Itu bisa kita sebut dengan sebutan shouju. Shou itu tangan, ju itu kaki. Jadi dia bagaikan tangan, bagaikan kaki kita. Gitu. Jadi artinya sudah sangat akrab. Teman yang serasa saudara itu namanya shouju ya. Atau saudara kandung pun bisa ya. Jadi saudara itu ada sebutan lainnya menyebutnya shouju ya. Nah, jadi cu di sini artinya kaki, ciu bola kaki. Berarti sepak bola atau football ya. Itu ya cu ciu. Lanjut pai ciu ini artinya adalah bola voli ya. Nah, selain olahraga yang ini yang pakai ciu lagi misalnya yang lainnya kayak Kaoerfu ciu. Kaoerfu ciu itu apa artinya? Kaoerfu ciu. Kaoerfu ciu itu adalah bola golf misalnya. Atau lagi ada namanya pang ciu. Pang itu artinya tongkat stick gitu. Nah, pang ciu bola yang menggunakan tongkat stick untuk memukulnya. Nah, yang sangat suka dimainkan sama Nobita dan kawan-kawan. Ya, itu namanya baseball ya, pangciu ya. Baca Doraemon, komik Doraemon atau nonton film Doraemon kan orang itu suka main baseball ya. Baseball itu pangciu bahasa Mandarinnya ya. Oke, dan banyak lagi olahraga yang lain ya. Oke, lanjut. Youqi ini artinya terutama ya, terutama. Sai ini artinya adalah lomba ya. Ce itu kendaraan, lomba kendaraan berarti balap mobil. Kayak kemarin Mandalika ya kan, Mandalika sai ce chang ya. Sai ce itu balap mobil ya. Chang itu lapangan balap mobil. Ya, Mandalika itu adalah Mandalika ya yang kemarin ya. Yang ada heboh apa pawang hujan ya, ya pawang hujan. Ini saice ya. Nah, saice itu artinya balap mobil ya. Kalau misalnya ce-nya ini saya ganti, ce-nya tidak saya gunakan kata ce, tapi saya ganti yang lain misalnya lomba apapun bisa sih ya. Misalnya apa ya kita buat yang ada lomba-lombanya. Saice lomba mobil berarti balap mobil ya. Kadang kalau untuk ini ya, untuk hewan misalnya diadu gitu, dia tidak pakai kata ini, sai, dia tidak pakai kata ini, tapi dia pakai kata tou. Tou itu artinya diadu. Nah, ya, jadi misalnya tou niu, adu banteng, ya kan, tou ci, adu ayam, nah gitu. Tapi kalau sai ini dia biasanya untuk lomba, misalnya pisai, perlombaan. Nah, misalnya saya bilang lanqiu sai berarti artinya adalah pertandingan bola basket, zuqiu sai pertandingan sepak bola,
sai pertandingan bola voli ya. Jadi sai ini artinya adalah lomba. Maka di sini lomba mobil berarti balap mobil ya. Oke. Tapi kalau untuk yang hewan, kalau bahasa Indonesianya kan sama juga ya, lomba. Pakai kata lomba atau pakai kata adu ya, kayaknya adu ya, adu ayam, adu apa, adu ikan hias atau gimana gitu ya. Nah, kalau yang diadu itu hewan, tidak pakai kata sai ini. Sai ini biasanya untuk lomba. Kalau diadu gitu itu pakai kata tou ya. Oke, lanjut berikutnya quanji. Quan ini artinya adalah tinju atau kepalan tangan, itu quan ya. Ji itu attack, serang. Nah, jadi menyerang dengan menggunakan kepalan tangan tinju kita. Pakai tangannya dikepalkan jadi tinju terus diserang-serang musuhnya. Nah, berarti quanji ini artinya boxing atau tinju ya. Kalau yang tadi taiji quan ditambah ini itu walaupun bahasa Indonesianya kalau kita terjemahkan taiji quan berarti tinju taiji, tapi taiji itu enggak pakai tinju gitu, dia itu semacam ilmu bela diri lah, tapi dia bentuknya tidak ditinju, tetapi lebih ke mengatur pernafasan, terus mengatur gerakan bagian tubuh, nah gitu ya. Nah jadi walaupun sama-sama ada kata quan, dia beda ya. Jangan kalian mengira taiji quan tinju taiji, berarti taiji itu pakai kayak boxing ini ditinju-tinju, enggak tinju ya. Oke. Nah, dalam bahasa Mandarin quan ini dia bisa digunakan untuk lebih ke olahraga yang bela diri. Nah, dia bisa menggunakan ini kata quan ini. Ada berbagai aliran ya. Kalau kalian suka nonton wushu ya, wushu itu seni bela diri. Medan itu termasuk provinsi yang wushunya terkenal ya. Bapak wushu di Indonesia kan dari Medan juga ya kan. Nah jadi wushu di Medan itu lumayan terkenal. Kalau kalian lihat pertandingan wushu di situ dia ada banyak jenis-jenis cabangnya ya, cabang olahraganya ada taiji quan, ada chang quan, ada nan quan dan sebagainya. Ada yang kalau kalian suka nonton film kungfu zaman dulu, apa film Jackie Chan, Jet Li, di situ yang terkenal ada namanya cui quan. Cui quan, cui itu artinya mabuk, quan itu artinya tinju. Tapi ketika diperagakan kan bukan pakai tinju-tinju dia. Cui quan itu gerakan olahraga bela dirinya itu gerakan tinjunya ya, padahal bukan tinju sih, gerakan olahraga bela dirinya itu bagaikan orang yang mabuk. Nah, jadi kalau kalian suka nonton film-film kungfu zaman dulu, nanti si Jackie Chan-nya itu dia kalau udah mau kalah pertandingannya dia ambil arak, dia minum, nah, habis itu dia udah mulai mabuk, nah, mulailah dia memperagakan Cui Chen, tinju mabuknya ya, jurus mabuk, kira-kira begitulah dia. Jadi walaupun di sini dia menggunakan kata quan itu artinya tinju kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, tapi praktek penggunaannya di dalam bahasa Mandarin tidak sebatas ilmu bela diri yang menggunakan tinju, ya semacam bagian olahraga yang seni bela diri gitu. Dia bukan hanya sebatas tinju ya. Jadi walaupun ada kata quan di situ bukan hanya main boxing gitu aja ya. Jadi itu dia kata quanji, ini artinya tinju boxing ya. Karena di sini dia menggunakan kepalan tangannya untuk menyerang orang kan. Berarti di sini tinju. Kalau dibilang quanji sudah pasti itu boxing ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi cui quan, nan quan, taiji quan dan sebagainya itu adalah cabang-cabang ilmu bela diri dari kungfu gitu ya. Lebih ke kalau kita Indonesia kan lebih pasnya jurus lah gitu ya, jurus gitu. Tetapi kalau arti perkatanya sih memang tinju, cuma ketika dipraktekkan bukan hanya menggunakan tinju, ya ada peragakannya ada pakai kaki lah, pakai tangan, itu semua bisa ya. Oke, nianji itu artinya adalah umur atau usia. Nianji henta, usianya sudah sangat besar, berarti sudah tua. Ya, nianji hai xiao, usianya masih kecil, berarti masih muda. Itu dia artinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, saya bantu bacakan dulu. Jueting, jueting, jueting. Oke, 健康，健康，健康。羽毛球，羽毛球，羽毛球。bacanya 羽 ya. UI gitu, tapi bacanya U dengan I-nya sama-sama. 羽毛球，羽毛球，
乒乓球，乒乓球，乒乓球，网球，网球，网球，骑马，骑马，骑马，爬，爬，爬. Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Jueting itu artinya memutuskan ya. Jueting le, saya sudah memutuskan ya. Jueting hao le, sudah oke, diputuskan, sudah fix gitu. Nah, jueting ya, memutuskan. Jiankang, ini paling penting lah ya. Jiankang itu artinya sehat atau kesehatan ya. Ini jiankang. Terutama sekarang kan walaupun sudah new normal ya katanya, tapi kan masih tetap harus kita menjaga kesehatan ya. Jiankang, ini dia kesehatan atau sehat ya. Oke, lanjut berikutnya yu mao qiu ya. Di sini ada kata qiu lagi. Tadi kan sudah di depan dibahas ya. Qiu artinya adalah bola. Yu mao, yu itu bulu. Ini mau itu artinya ada mau itu bulu, yu itu kayak yu mau itu kalau kita gabung dia kayak bulu unggas. Nah, itu yu mau, bulu dari sayap unggas. Nah, itu yu mau ya. Jadi yu mau ciu itu artinya bulu tangkis ya. Yu mau ciu itu bulu tangkis. Pingpang ciu, dari namanya aja pingpang berarti pingpong ya. Pingpang ciu bola pingpong ya. Pertandingan bola pingpong, pingpang ciu sai. Jadi belakangnya bisa ditambahkan tadi lomba ya kan, yu mau ciu sai, lomba bulu tangkis ya. Ini olahraga yang paling terkenal di Indonesia ya. Saya rasa bulu tangkis sama apalagi yang suka diminati oleh para penonton di Indonesia, bulu tangkis sama sepak bola ya sepertinya ya. Tapi bulu tangkis yang paling terkenal ya. Oke, lanjut wang qiu. Wang ini artinya adalah jaring. Maka di sini lihat bentuknya ya, silang-silangnya ya, ada jaring ya. Jadi wang qiu itu artinya adalah tenis. Oke, nah kalau tenis meja atau bola pingpong ini dia pingpong qiu ya. Kalau tenis biasa wang qiu. Qima, qima, qi itu artinya menunggang. Ya, qi itu adalah kegiatan kita melangkahkan kaki kita kemudian duduk di atasnya. Pakai kata qi. Ma ini artinya kuda ya. Jadi qima menunggang kuda. Kamu melangkahi kudanya, duduk di atasnya berarti menunggang kuda. Kalau ma ini saya ganti dengan che. Che tadi artinya kendaraan kan. Qi che, kamu melangkahi kendaraannya, duduk di atasnya. Berarti naik sepeda motor gitu ya. Ganti lagi di belakangnya. San lun che, san artinya 3, lun itu roda, che itu kendaraan. Kendaraan 3 roda. Apa itu artinya? Beca ya. Jadi kamu mengendarai beca. Kamu melangkahkan kaki kamu di atas beca itu kemudian duduk di atasnya. Berarti mengendarai becak ya. Jadi qi ini dia bukan hanya sebatas menunggang. Artinya kita melangkahi sesuatu terus kita duduk di atasnya, itu namanya qi. Qi niu menunggang sapi misalnya ya. Qi taxiang menunggang gajah ya. Tapi binatangnya ya pasti yang agak gede lah. Nggak mungkin kamu bilang qi mai ya kan, mai itu semut. Kamu nggak mungkin bisa melangkahi semutnya itu kan, terlalu mini, terlalu kecil ya. Jadi qi ini artinya kita melangkahi sesuatu kemudian duduk di atasnya. Ini namanya qi ya. Oke, lanjut berikutnya pa. Pa ini adalah artinya dalam bahasa Indonesia bisa mendaki, merangkak ya. Penggunaannya adalah kita bergerak maju dengan menggunakan tangan dan kaki bersamaan. Ini namanya pa ya. Jadi pakai tangan dan kaki bersamaan. Contoh misalnya merangkak kayak bayi ya kan. Masih balita atau bayi, dia merangkak di lantai, ini pakai pa ya. Kenapa? Karena dia merangkaknya ada pakai kaki, ada pakai tangan bantuannya kan. Kemudian contoh yang lain lagi mendaki misalnya pa shan. Shan itu gunung. Kita mendaki gunung. Mendaki gunung kan nggak mungkin cuma pakai kaki kan, kecuali kamu bisa kungfu lah kan gitu kan. Pakai kaki langsung bisa naik ke atas gunung kan, nggak mungkin kan, pasti ada menggunakan tangan ya gitu kan sebagai bantuannya. Jadi kalau sekalian menggunakan kaki dengan tangan, itu kita menggunakan kata ini pa ya. Kalau cuma pakai kaki namanya apa? Zhou. Zhou itu jalan ya. Kalau cuma pakai kaki ya jalan ya. Tapi kalau kita
bergerak majunya itu menggunakan kaki dengan tangan sekalian, nah itu menggunakan kata ini pa ya. Jadi artinya bisa mendaki, merangkak dan sebagainya ya. Oke, itu kira-kira kosakatanya. Nah, kemudian nanti kita akan lanjut ke bagian kedua. Nah, di bagian keduanya nanti ada dialog percakapan yang mungkin nanti akan saya sharekan di grup supaya kalian bisa mencari-cari dulu artinya ya. Sebentar bisa saya tunjukkan dulu kalian ya. Bagian keduanya. Oke, ini bagian keduanya ya. Lanjutannya di sini ada dialog. Nah, di sini dialognya nanti mungkin bisa saya berikan terlebih dahulu filenya supaya kalian boleh mencari-cari dulu artinya di rumah. Ya, kira-kira ini artinya apa ya? Dialognya agak panjang ya. Maksud dialognya kok panjang sekali gitu. Karena ini sudah bahasa Mandarin 4. Jadi ya harus agak sulit sedikit lah ya, tapi tidak terlalu sulit juga. Nampaknya aja mengerikan, tapi sebetulnya banyak kosakatanya dulu sudah pernah kita pelajari ya, tinggal nanti dicari lagi kosakatanya apa. Oke, nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama untuk lanjutannya ya, olahraga yang bagian kedua ya. Oke, saya rasa itu dia. Kalau nanti misalnya ada yang kurang jelas untuk video kali ini, boleh ditanyakan nanti di grup ya. Nah, nanti silakan dituliskan di grup. Nanti kalau ada mana yang kurang jelas boleh ditanyakan atau mau kamu komen di bawah videonya ini pun boleh. Oke, sekian dari presentasi hari ini. 谢谢你们的收看，大家再见。